sambil mengerjakan pekerjaan di rumah, membantu istri dan sebagainya, atau di kantor dan sebagainya, maka ayo banyakin sholawat Bapak Ibu. Insya Allah ini menjadi salah satu pilar yang penting, ya, menjadi sebuah amalan yang menjadi wasilah kebaikan kita semua. Bisa Bapak Ibu? Siap ya insya Allah ya. Dan kita ajak sebanyak mungkin orang, ayo perbanyak sholawat. Karena sholawat ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran, Bapak sekalian. Kita sama-sama paham bahwa kebaikannya sangat luar biasa. Satu kali sholawat sama dengan Allah balas dengan minimal 10 kebaikan. Dan kita nggak tahu kebaikan apa yang Allah akan hadiahkan kepada kita dari setiap sholawat yang kita bacakan dengan niatan yang tulus ikhlas. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, ayo sama-sama kita tularkan keceriaan dan kebahagiaan. Bisa dipasang senyumnya? 22 berapa? 227 apa 210? Senyum 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 10 jam gitu. Jangan, nanti stroke ya, bahaya. Tahan minimal 7 detik baru sekalian. Ini sebagai sebuah terapi juga sebetulnya, ya. Karena orang yang senyum, ya, ini insya Allah Bapak Ibu menjadi salah satu wasilah permulaan awal menjaga kesehatan kita. Kenapa? Karena senyum adalah salah satu ekspresi rasa syukur kita atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya. Dan cenderungnya Bapak Ibu, Ibu Rodia ahlinya di sini, ya, konselor di magnet rezeki, ya, sebagai PMR. Banyak orang-orang ternyata di luar sana sulit untuk tersenyum, Bu Rodia ya, bener nggak? Nggak mudah diajak senyum, masih susah sekali, ya. Kenapa demikian? Karena pikirannya penuh sekalian, penuh dengan berbagai apa ya? Ya berbagai pikiran gitu loh. Hal-hal yang gak positif yang sedang dipikirkan, ya. Ada hal-hal yang menimpa, ada ujian-ujian kemudian dipikirin terus sekalian. Maka kemudian untuk tersenyum saja berat sekali, luar biasa. Maka kita hari ini, ayo coba kita dobrak. Kalau hari ini Bapak Ibu masih ada Allah berikan, ya, mungkinlah sedikit ujian, ya, tantangan-tantangan kehidupan, ya, problematika kehidupan, maka yang pertama adalah kita hadapi dengan senyum, ya. Kita syukuri dulu, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Jadi pikir belakangan, alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah dulu sambil tersenyum, alhamdulillah ya Allah. Sebagaimana dalam ajaran agama kita, setiap bangun tidur kita disunahkan baca doa bangun tidur. Gimana bacanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu kan cakep banget gitu lah. Kita bersyukur dulu Allah sudah izinkan kita kembali bangun setelah mati sebentar, ya, kematian kecil yaitu tidur baru sekalian. Maka ini kita syukuri. Setelah itu apa? Setelah itu mensyukuri nikmat yang lain Bapak Ibu. Jangan kemudian bangun tidur pikirin utang. Aduh, nah gitu tambah banyak baru sekalian. Akhirnya Bapak Ibu kalau kita bersyukur sedikit-sedikit pintu-pintu kemudahan Allah akan bukakan buat kita. Maka ayo sama-sama kita keluarkan keceriaan dan kebahagiaan dengan memulai pasang wajah tersenyum. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Buka pikiran kita, buka matanya, jangan ditutup matanya Ustaz. Ya nanti ajaib gitu kan. Kok pembicaranya hilang gitu. Nah, berikutnya buka hati Bapak Ibu, ya. Buka hati. Supaya apa? Supaya ilmunya, supaya apa yang kita sharingkan di hari ini itu masuk, ya, dan menjadi data-data yang baik, data-data yang positif. Karena kejadian-kejadian ke depan Bapak Ibu Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita ketika ada datanya. Nah pertanyaannya, kita pengen kejadian ke depan dalam kehidupan kita itu kejadian baik atau kejadian tidak baik? Nah kalau kejadiannya baik yang kita harapkan, diantaranya rezekinya baik, uangnya banyak, sehat, harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, itu kan baik kan? Itu rezeki semua kan, betul kan? Maka kemudian Bapak Ibu yang perlu kita tanam saat ini adalah hal-hal baik. Nah gitu kira-kira. Tapi yang kita tanam hari ini hal-hal yang tidak baik,
terjadi ke depan adalah hal yang nggak baik juga. Kira-kira begitu mudahnya Bapak sekali. Maka kemudian ayo buka hati kita supaya hal-hal baik yang kemudian kita bahas hari ini masuk menjadi data yang menguatkan data-data baik yang sudah ada dalam pikiran kita. Are you ready? Ready. Ya. Baik. Nah, berikutnya adalah tutup mulut Bapak Ibu. Karena jika sedang belajar, mulut kita banyak terbuka, yang terjadi adalah pikirannya tertutup. Jadi nggak dapat tuh hikmah-hikmahnya, nggak dapat ilmunya. Kira-kira begitu. Nah, baik Bapak Ibu, coba dibacanya Pak. Yang tengah tuh, gede banget. Sakit. Pertanyaannya, ada nggak yang di dalam ruangan ini yang pengen sakit? Nggak ada ya? Kalau sedang Allah uji sakit, pengennya apa? Pengen sembuh, pengen sehat, betul? Iya Bapak Ibu. Maka diantaranya Islam mengajarkan kita untuk berdoa. Ya, Rasulullah mengajarkan kita berdoa kita sehat kepada Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Nah, doa pagi petang Bapak Ibu baca, ya. Minimal 3 kali kita baca. 1000 kali boleh nggak Pak? Boleh, cakep banget Bapak sekalian. Allah senang semakin banyak diminta Bapak Ibu. Ya minimal kita baca 3 kali pagi, nanti sore kita baca 3 kali. Tapi Bapak Ibu bukan berhenti pada minta, bukan berhenti pada doa saja Bapak Ibu, ya. Perlu dilanjutkan dengan apa? Dengan menambah pengetahuan atau ilmu tentang apa saja yang perlu dilakukan supaya kita sehat, supaya kalau sakit sembuh dari penyakit. Betul Pak? Betul? Iya Bapak Ibu. Sehingga tidak sebentar-sebentar kalau sakit panik bingung. Waduh. Nah itu tentulah Bapak Ibu, penyakitnya bertambah parah. Nah bertambah parah penyakitnya itu sering kali disebabkan oleh pikiran yang terganggu, terfokus kepada hal-hal nggak baik Bapak Ibu. Aduh kalau saya tambah parah gimana? Aduh kalau saya tambah berat gimana? Aduh ntar gimana? Gitu Bapak Ibu. Akhirnya makin ngedrop daya tahan tubuhnya dan akhirnya sakitnya makin parah. Tapi kalau tadi kembali kepada kesyukuran kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Iya saya sekarang lagi nggak sehat, saya lagi sakit nih ya Allah. Udah doa tuh, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, ya Allah sembuhin saya dong ya. Tapi saya bersyukur deh ya Allah, nggak apa-apa. Kan sakitnya baru ini, baru sebentar. Sementara lebih banyak waktu dalam kehidupanku yang kau berikan nikmat sehat. Nah gitu Bapak Ibu, bisa. Jadi kita syukuri dulu nikmat sehatnya. Alhamdulillah ya Allah, sebagian besar waktu dalam kehidupanku banyak sehatnya dibanding sakit. Sakit yang sebentar ini ya Allah, izinkan ya Allah segera selesai, tuntas, cepat sembuh dan jadi wasilah kebaikan, yaitu gugurnya dosa-dosa saya. Ampuni saya ya Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Maka kalau kemudian sudut pandang kita, kalau bahasa sekarang anak-anak muda, POV-nya, tahu POV nggak Bapak sekalian? POV sering baca itu nggak? Tahu nggak artinya? Point of view, sudut pandang. Saya dulu sering baca Bapak Ibu di TikTok ya Pak, POV apa sih gitu? Ini saya tanya tuh ke istri saya, POV apa sih gitu? Point of view, intinya apa? Sudut pandang. Artinya apa? Cara kita melihat sesuatu. Ada masalah kah, entah sakit kah, atau sesuatu yang lain kah? Sudut pandangnya seperti apa? Kalau sudut pandang kita positif, maka insya Allah Bapak Ibu yang terjadi ke depan akan positif. Tapi kalau sudut pandang kita negatif, padahal masih bagus gitu loh. Bisa Bapak Ibu, hari ini kita diberikan karunia Allah badan yang sehat, bisa hadir ke ruangan ini, betul ya? Bisa naik tangga Bapak Ibu. Bapak Ibu ada nggak yang naik tangga tadi? Ada nggak gitu? Ada kan? Sehat semua berarti. Nah
Bapak Ibu dari bawah sampai atas sini, sampai bisa duduk di ruangan ini, di bangku-bangku ini, Bapak Ibu sudah syukuri belum? Nah, kalau belum, ayo syukuri itu. Alhamdulillah ya Allah. Iya ya, saya sampai di ruangan ini ya Allah. Itu semua atas kehendak-Mu ya Allah. Makasih ya Allah. Kira-kira begitu dalam hati apa sekali. Itu begitu cara kita bersyukur sekali. Memang betul dalam konsep Al-Quran kita, Allah menyampaikan bahwa kita nggak akan mampu menghitung nikmat Allah. Betul nggak? Betul nggak saudara? Kita nggak mampu menghitung. Makanya kemudian kita nggak perlu hitung. Tapi yang kita perlu lakukan adalah memperbanyak rasa syukur kita. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah duduk di ruangan ini, di bangku ini, di lantai 2. Tadi Engkau mudahkan saya naik ya Allah. Sementara banyak manusia hari ini yang berjalan beberapa langkah pun berat. Oh gitu saja. Pembandingnya kayak gitu. Atau ada orang lain yang nampaknya sehat sekalian, tapi kakinya lagi kesleo Bapak Ibu. Sehingga mau naik tangga nggak bisa sekalian, harus dipapah sama orang lain. Ada kayak gitu. Maka kemudian ini bagian dari nikmat Allah yang mendekat kita sekalian. Dan insya Allah Bapak Ibu, kalau kemudian hal-hal seperti ini kita mulai latih, Bapak Ibu lakukan sampai rumah misalnya ketemu keluarga, misalnya bapak dibikinin kopi apple sama istri. Nah, pernah nggak bersyukur itu? Kita kan bilang alhamdulillah. Gitu doang. Harus ekspresif Pak. Alhamdulillah ya Allah. Ini atas kehendak-Mu ya Allah. Engkau izinkan hamba minum kopi apple dibuatkan oleh istri tercinta. Gitu Pak. Terus bilang ucapkan terima kasih buat istri. Makasih ya Ma. Gitu. Jazakillahu khairan. Semoga tangan yang membuatkan kopi sampel ini Allah jauhkan dari asap neraka. Ibu kalau doain gitu senang nggak? Begitu pun sebaliknya ke suami gitu. Apalagi suami harus gajian ya, ditransfer atau dikasih uang cash. Gitu. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, karunia ya Allah, kuasa ya Allah, bisa keluarga masih dapat rezeki gitu. Habis itu bilang terima kasih suami, makasih ya ayah, gitu, makasih ya Pak ya, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan itu sunnah Bapak Ibu. Itu punya timbangan kebaikan pahala yang besar. Ya, ucapkan kalau ke laki-laki jazakallahu khairan, kalau ke perempuan jazakillahu khairan, kalau orang banyak jazakumullah khairan, gitu saja. Itu punya pahala besar di timbangan sunnah Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian ekspresikan lagi. Misalnya tadi jazakallahu khairan ya Pak ya, semoga Allah senantiasa jaga Bapak dalam ketaatan, semoga rezekinya terus Allah jaga dalam kebaikan, halal, barokah, semoga Allah menambahkan rezekinya Pak ya. Kira-kira bapak-bapak didoain itu senang banget? Senang banget Bu. Nah, kalau ini belum menjadi budaya di keluarga kita, di rumah tangga kita, ayo kita mulai rutinkan. Bisa dimulai dari keluarga HNI Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kalau saya ganti-ganti Pak, misalnya istri bikin kopi sampel atau bikin teh adeni, saya ucapkan alhamdulillah, makasih. Lihatin, jazakallahu khairan cantik, gitu saja. Lain waktu bikin lagi, makasih ya, jazakallahu khairan. Lain waktu lagi, misalnya dibikinin sarapan, hampirkan ke saya, makasih sayang ya, jazakallahu khairan. Semoga makin sehat, makin berkah, makin banyak rezekinya. Kayak gitu sebetulnya. Jadi ngomongnya jangan itu aja, jangan mohon apalan, ganti-ganti ya, ganti-ganti. Banyakin doa kebaikan buat pasangan kita, buat orang tua kah, buat anak kah, anak ke orang tua, ke kakak, ke adik dan sebagainya, kita saling mendoakan. Dan Bapak Ibu semua, saling mendoakan ini salah satu ekspresi rasa syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah. Bisa insya Allah praktek ya Bapak Ibu. Kalau ini berjalan, maka insya Allah tadi yang saya sampaikan di awal, kita akan membantu program pemerintah
visi pemerintah Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Insya Allah Allah mudahkan terwujud Bapak sekalian. Dan kita keluarga-keluarga HNI punya kontribusi Bapak. Karena dimulai dari bersyukur Bapak sekalian, maka ini semua imunitas kita akan naik. Bukannya turun, stres. Tapi orang bersyukur itu imunitasnya naik, dia makin sehat. Orang yang bersyukur itu insya Allah dia tidak akan mengalami gangguan-gangguan metabolisme. Kalaupun sempat sakit, dia cepat sembuhnya. Ya, kalaupun kemudian punya masalah sistem pencernaan, ya, entah itu diare, entah itu mah kronis, itu ada hubungannya dengan stres, ada hubungannya dengan tekanan pikiran. Maka ini bisa diatasi dan bisa segera sembuh Bapak Ibu sekalian. Penyakit apapun Bapak Ibu hari ini, dimulainya penyembuhannya bukan dimulai dari obat dulu, enggak dimulai dari herbanya dulu Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kemudian kita di HNI kita punya produk Bapak Ibu, tapi terbalik memposisikannya. Kita jadikan obat, kita jadikan produk-produk HNI di depan sebelum Allah, nggak boleh Bapak Ibu. Ini nomor 2, nomor sekian. Nomor satunya Allah dulu. Maka gimana caranya kembali ke Allah dulu? Syukuri dulu. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saat ini saya sakit ya Allah, saya terima ya Allah. Karena Engkau sudah berikan kepada saya rasa sehat, kondisi bugar yang sudah lebih banyak. Nah gitu kira-kira. Tapi hari ini ya Allah, Engkau saya dengan sakit, izinkan jadi mengukur dosa-dosa saya. Saya terima ya Allah, dan aku kembali serahkan kepada-Mu ya Allah. Izinkan segera sembuh, sehat, walafiat. Dan aku ikhtiarkan ya Allah dengan konsumsi produk-produk halal HNI. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Bisa Bapak sekalian? Bisa. Saya insya Allah ya. Baik. Maka ketika itu terjadi, yang ada bukannya hormon kortisol, hormon racun, hormon stres, tapi hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Nah, semakin kita bahagia, semakin kita senang Bapak Ibu, maka cepat sehatnya, cepat sembuhnya. Termasuk kalau kemudian penyakitnya adalah penyakit cuan, kurang duit, kanker ya, kantong kering. Nah, insya Allah segera basah Bapak Ibu. Banyakin senyum aja, banyakin bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Emang ya Allah lagi belum cukup. Hari ini ya Allah, uang saya ya Allah. Ya Allah pengen bayar ini ya Allah. Anak-anak pengen bayaran sekolah belum bayar ya Allah. Ya Allah ini belum kebayar ya Allah. Tapi hamba bersyukur ya Allah, Engkau masih berikan kepada hamba hidup, masih berikan sehat. Gitu dulu Bapak Ibu. Nanti Allah akan pertemukan dengan peluang-peluang, Allah akan pertemukan dengan rezeki-rezeki Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian fokusnya sama masalah, bayaran sekolah anak-anak belum bayar, ini masih utang beras di tetangga, ini masih belum bayar ya Allah, aduh cicilan motor masih 2 tahun lagi. Bapak Ibu, masalah, semakin kemudian kita berikan atensi, kita berikan perhatian, akhirnya hadir dalam kehidupan masalah-masalah yang lain muncul. Tapi kalau kemudian masalahnya bukan kita nggak beri perhatian Bapak Ibu, tapi kita syukuri dulu anugerah nikmat dari Allah, maka insya Allah masalahnya Allah selesaikan satu persatu. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Bagaimana caranya sehat dan bugar? Ternyata sehat dan bugar itu mudah Bapak Ibu sekalian. Mudah ya. Yang pertama, nah ini dia pola gerak. Saya mau tanya nih, Ibu dan Bapak di ruangan ini yang sudah rutin punya kegiatan olahraga siapa aja? Ayo. Olahraganya Bapak? Pingpong, alhamdulillah. Bulu tangkis, Ibu? Senam, alhamdulillah. Banyak yang senam ya, alhamdulillah. Gak apa-apa. Yang belum, ayo segera dimulai Bapak Ibu. Saya bingung Pak mau olahraga apa? Nah, kalau Bapak Ibu bingung mau olahraga apa, mulai dari jalan kaki. Nah, Ibu misalnya itu jalan kaki, ya. Ke masjid jalan kaki, pulang jalan kaki. Kalau saya sih masjid meskipun dekat naik motor. Tapi habis itu biasanya ya agak siangan, agak panasan, saya baru
mempersiapkan diri untuk olahraga. Ya jam 8, kadang jam setengah 8 itu saya baru keluar tuh, udah mulai terik. Kalau di Bekasi panas banget Pak, ya. Itu keringat ngocor luar biasa. Saya biasanya jalan itu 1 jam, ya, 1 jam ya untuk jalan kaki, jalan keliling komplek. Kadang saya keluar jalan kemana gitu, setidaknya sekitar 1 jam. Dan saya lakukan 3 sampai 4 kali dalam 1 pekan. Nah sekarang saya tambah tuh. Biasanya cuma jalan aja, sekarang saya tambah Bapak Ibu. Apa yang saya tambahnya? Saya tambah push up. Ya, push up itu 30 kali. Apakah setiap hari? Paling enggak 2 hari sekali. Tapi kadang-kadang tiap hari juga. Cuma saya pernah dapat teori bahwa latihan otot atau beban itu nggak boleh di-push setiap hari. Nah, cuma kalau bilangannya hanya cuma 30 kali, masih bisa setiap hari misalnya. Itu yang pertama, latihan bebannya. Yang kedua, latihan squat nih naik turun. Nah, gitu. Untuk menguatkan otot-otot paha, otot-otot betis, pinggang, pinggul gitu ya. Termasuk kemudian sendi-sendi di lutut kita sekalian. Oh ini penting Bapak Ibu ya. Pola gerak jalan kaki tuh minimal 60 menit per pekan. Berarti 1 jam seminggu. Ya latihan Bapak Ibu. Kalau 1 jam seminggu berarti sehari 10 menit Bapak Ibu. Ya cukuplah berangkat sholat subuh, pulang, ya atau ibu-ibu mau belanja sayur, jangan naik motor, jalan kaki gitu. Nah nanti ketika sudah mulai nyaman, enak ya jalan ya, keringetan ya, oh enak mulai seger, tambahin durasi waktunya dari 10 menit jadi 15 menit per hari. Nanti naik lagi jadi 20 menit per hari. Oh berarti sepekan durasinya bertambah panjang. Makin menikmati, makin enjoy, makin sehat ya. Kemudian Bapak Ibu latihan beban untuk menguatkan otot rangka. Dimulai dari yang ringan namun teratur. Nah kalau saya mulai dari tadi push up ya, push up lalu pull up 1, 2, 3, nah gitu kira-kira. Terus berapa kali? Kalau saya 40 sampai 50 kali. Kalau latihan squat itu setiap hari. Ya, insya Allah setiap hari saya lakukan. Nah, terus kemudian yang kedua adalah pola istirahat Bapak Ibu. Nah, pola istirahat usahakan tidur malam seawal mungkin. Setidaknya 5 sampai 6 jam. Nah, tidur malam Bapak Ibu. Nah, kalau semalam kayaknya saya tidurnya kurang ya. Meskipun sekitar setengah 10-an itu sudah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya. Yang nggak tahu jam berapa benar-benar tidurnya. Tapi jam setengah 2 udah bangun ya. Terus kamar mandi, saya tidur lagi sebentar ya. Kira-kira jam 3 udah bangun karena bapak tadi udah siap jemput. Jam 3 udah bangun, udah persiapan segala macam. Ya alhamdulillah. Tadi kemudian sebelum subuh dia sampai ya di tempat saya. Kita sholat subuh di masjid di kompleks saya. Baru setelah itu kita berangkat. Alhamdulillah sekalian. Tapi ya sampai sini Allah kasih sehat, bugar, seger ya, bisa sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian usahakan tidur siang. Ini sunnah Bapak Ibu. Disebutnya qailullah ya. Tidur sejenak sebentar. Bapak Ibu ada yang biasa tidur siang? Tidur? Oh banyak ya, alhamdulillah. Ada enggak? Bapak enggak? Kadang-kadang tidur ya. Kadang-kadang tidur. Nah, usahakan Bapak Ibu kalau memang ya tidak ada intensitas kegiatan yang betul-betul padat, usahakan bisa tidur meskipun minimal 5 menit. Untuk apa? Di antara manfaatnya, khasiatnya Bapak Ibu merelaksasi saraf-saraf di otak kita dan merelaksasi saraf-saraf di tubuh kita yang lain, termasuk pembuluh darah kita menjadi rileks kembali. Karena ketika kita berpacu kegiatan, kita nggak tidur, dia bekerja terus Bapak Ibu, pembuluh darah terus bekerja ya, nggak rileks gitu ya, saraf-sarafnya terus tegang. Maka direlaksasi sebentar, dikira-kira waktu siang itu sebelum zuhur atau setelah zuhur boleh, kira-kira minimal 5 menit, kira-kira begitu. 1 jam boleh nggak? Boleh 1 jam ya. Kalau lagi libur 3 jam Pak ya silakan lah, nggak apa-apa ya. Kan sekali waktu gitu ya. Nah ini penting Bapak Ibu. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian pahami bahwa ini ada sunnahnya. Maka ketika tidur siang Bapak Ibu sebelum tidur siang niatkan, pasang niat.
Tadi kita bahas di awal ya, pasang niat Bapak Ibu. Saya dalam hati gitu. Kayaknya tidur siang ini dalam rangka menjalankan mengajarkan sunnah Rasulullah SAW. Gitu sekalian. Maka ketika nanti tertidur, kita bukan hanya dapat manfaat sehat saja, tapi dapat keberkahan dan pahala sunnah. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Berikutnya Bapak Ibu, pola konsumsi. Nah, ini nggak kalah penting nih. Pola konsumsi. Pastikan pilih yang halal dan thayyib. Ya, kalau keluarga HNI, insya Allah sudah paham itu. Ya, kita pilih produk obat-obatan yang alamiah, yang jelas halalnya, yang jelas thayyibnya, tidak memberikan dampak mudarat dalam jangka panjang kepada tubuh kita. Pak, kalau konsumsi obat kimia gimana? Kalau dalam kondisi betul-betul kita sudah sangat membutuhkan atau darurat, silahkan Bapak Ibu. Kita tidak kontradiktif terhadap itu. Tapi sebagai sebuah upaya pencegahan, ya, maka kemudian kita belajar tuh keilmuannya, bedah herbalogi gitu ya, atau bahkan belajar tentang keilmuan KHT, ya, kuliah Herbatibun Nabawi dengan herba-herba Nusantara, dan produk-produknya sudah dibuat ya dengan sedemikian baik, ya, kualitasnya terjaga dengan bagus, ya, aman dan sebagainya, sudah ada di HNI. Baik, alhamdulillah ya. Terus kemudian rutinkan konsumsi produk-produk halal berkualitas HNI, hindari yang haram, dan juga kurangi Bapak Ibu makanan-makanan yang halal tapi nggak thayyib. Dikurangi. Apa kira-kira makanan halal tapi nggak thayyib? Apa Bu? Hah? Makanan berlebihan. Nama makanan deh apa? Makan saji ya, yang digoreng-goreng, yang termasuk hamburger atau gitu ya. Terus apa lagi? Seblak, bakso, mie ayam. Boleh itu halal Bapak Ibu, tapi jangan terlalu sering, jangan terlalu berlebihan. Kira-kira begitu Bapak Ustaz. Nah, yang paham, yang tahu batasannya siapa? Diri kita. Ya. Ini kayaknya pengen lagi sih, tapi kalau saya terusin nanti kebablasan nih, jadi keseringan, jadi nggak bagus, nggak sehat, maka berhenti. Jangan terusin, jangan berlebihan. Makan bakso nih, sekarang makan bakso. Oh besok, ya stop dulu dong. Besok stop dulu, gitu tadi ya. Ya kira-kira 4 hari lagi, 5 hari lagi bolehlah makan bakso. Kalau saya alhamdulillah bakso itu termasuk saya suka. Dari kecil saya suka. Tapi ketika saya paham Bapak Ibu, hari ini bisa ngerem. Bakso ayo, saya bilang gitu. Karena saya sudah lama nggak makan bakso. Tapi kalau saya kemarin makan bakso, ya, maka diajak makan bakso hari ini, biasanya saya pilih yang lain. Nah gitu sekali. Entar dulu deh, tunggu 4-5 hari lagi baru saya makan. Termasuk mie instan Bapak Ibu, ya, mie instan. Kira-kira mie instan makanan sehat bukan? Kalau nggak makan sakit ya, lapar gitu, ya. Yaitu makanan halal, ada nutrisinya, ada gizinya. Tapi kalau nanti berlebihan, setiap hari kita konsumsi, jadi nggak baik. Nah, kira-kira begitu. Nah, makanya alhamdulillah HNI didorong tuh oleh para mitra HNI, para leader, bikin dong mie yang sehat. Alhamdulillah hari ini sudah ada mie HNI. Ya, itu jadi alternatif Bapak Ibu. Namun catatannya Bapak Ibu, meskipun low gluten, rendah gluten, ya, artinya lebih aman. Kemudian bumbu-bumbunya pun lebih aman Bapak Ibu, ya. Waktu itu ada seorang teman saya, dia kalau makan mie yang ada di pasaran, ya mie yang tahu lah merah ya, itu lehernya tegak, terus kepalanya pusing. Tapi dia pengen, ya udah makan aja. Habis itu tegang pusing terus kalian. Minum obat, ya, minum obat biasanya, ya. Terus kemudian jajan soto atau bakso itu sama, kejadiannya kayak gitu. Nah, ketika HNI keluarkan mie ini Bapak Ibu, beliau coba tuh. Terus, nggak apa-apa ya. Udah nyoba bikin lagi 2, ya. 1 habis selesai, nggak apa-apa. Coba bikin lagi buat kalian. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Artinya apa? Artinya HNI meskipun menggunakan bumbunya masih dalam kategori yang sangat aman Bapak Ibu. Tapi tetap pesan saya adalah
tetap tidak boleh berterusan. Kenapa? Meskipun udah gluten, masih ada glutennya gitu. Makanya kita lah yang kemudian bisa ngerem kapan berhentinya, kapan enggaknya. Bisa dipahami? Oke, nah ini dia sekalian. Kalau kemudian kita pahami konsep ini, kemudian kita jalankan, insya Allah Bapak Ibu nikmat sehat yang sudah Allah berikan kepada kita bisa terjaga dengan baik. Harapannya Bapak Ibu, harapannya. Ini harapannya sebagai sebuah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas karunia tubuh yang sehat hari ini adalah kita harus punya mindset dan kita ikhtiarkan. Apa mindsetnya? Allah sudah berikan kepada kita, Allah sudah titipkan kepada kita badan yang sehat. Harapan besarnya adalah kita jaga nikmat sehat ini sampai Allah mengambil kembali roh kita. Bisa dimahami Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira ada nggak di ruangan ini yang pengen akhir hidupnya sakit-sakitan? Pengen? Nggak pengen kan? Pengennya meskipun sudah sepuh, sudah tua dan Allah panggil kembali, Allah cabut rohnya lewat malaikatnya, kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi taat menjalankan ibadah kepada Allah. Betul nggak? Kayak gitu sekali. Maka diikhtiarkan. Ikhtiarnya yang pertama tadi, pahami dulu konsep sederhananya, kemudian kita ikhtiarkan, kita jalankan dalam laku kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, kita tonton dulu deh video ini. Lewat 50 tahun biasanya sudah ada ujungnya. Yang paling sering stroke, serangan jantung atau ginjalnya rusak, atau kakinya busuk, atau sampai dia harus diamputasi. Itu olahraga kuat diabetes itu apa sih sebenarnya? Bukan olahraga kardio, jangan salah. Bukan olahraga kardio, tetapi olahraga beban. Tujuan utama orang olahraga pada diabetes adalah membesarkan otot supaya cadangan itu dijadikan otot. Otot itu mengkonsumsi gula yang ada di darah itu juga masuk ke dalam otot. Makin besar ototnya maka gulanya akan diturun. Jadi orang yang ototnya bagus loh, kemungkinan dia meninggal. Ya, betul. Karena dia mengkonsumsi itu tujuan utamanya. Jadi jangan